Halo teman-teman, video ini saya bikin buat ngajak teman-teman sedikit overthinking sama apa ya? Ikut overthinking sama hal-hal yang menurutku cukup meresahkan. Kita lihat ya, sekarang tuh sosial media itu kan macam-macam ya, dan semuanya hampir ramai. Dari Instagram, Facebook, lalu Twitter atau X, TikTok apalagi lagi musim banget. Terus yang terbaru ini ada Threads. Yang jadi permasalahan dari berbagai sosmed itu selalu ada aja orang-orang yang marah-marah, atau sekalipun ya bukan marah ya, kadang sekedar tersinggung pun pasti ada. Apapun yang kita post di sosmed, kadang ada aja orang yang tersinggung atau nggak terima dengan opini atau apa yang kita posting. Asal kalian tahu, saya di sini masih jobless, tidak punya pekerjaan, belum ada pekerjaan tetap yang baru resign beberapa bulan yang lalu. Dan dari ini juga saya pikiran, emang benar nggak sih kalau orang-orang yang marah-marah atau mudah tersinggung di Twitter atau di Instagram atau di TikTok itu adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, karena memang bisa kita akui ya, beberapa orang yang tidak punya pekerjaan, kalau dibayangin, mereka ini pasti yang pertama punya terlalu banyak waktu luang. Ya kan, punya banyak waktu luang, mereka nggak tahu harus ngapain, mereka nggak punya teman buat diajak ngobrol karena teman-teman yang lainnya pada kerja, kayak gitu. Karena orang-orang di sekitarnya lagi kerja, sibuk cari uang, sementara mereka tidak melakukan apa-apa. Yang mereka lakukan adalah membuka HP, membuka sosial media. Ya, mereka ngobrolnya sama orang-orang yang ada di sosial media. Yang jadi masalah adalah di sosial media itu kadang apa yang kita ketik atau kita tulis di situ itu bisa berbeda cara menangkapnya antar pribadinya masing-masing. Misalnya ya, si A melempar opini nomor 1, sementara si B menangkapnya itu bisa jadi itu opini nomor 2. Jadi gini, apa ya, contohnya misalnya aku suka melihat kucing, sementara ada orang lain menganggap oh berarti dia pecinta kucing. Tapi di sisi lain bisa jadi ada orang lain yang menganggap orang ini kelainan deh, suka kok sama kucing, suka tuh sama manusia, sama cewek, sama cowok, suka sama kucing kelainan. Padahal itu kalimat sederhana, kalian bisa menangkapnya dari sisi yang berbeda. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang rawan banget. Sebenarnya cara menghindarinya adalah paling tidak kita tuh harus menurunkan sensitivitas kita. Maksudnya kita jangan gampang tersinggung, kita harus peka. Kemarin siapa ya ngomong ya di Twitter ya, ada yang bilang seharusnya dalam berkomunikasi adalah yang menyampaikan harus yang menyampaikan lupa deh.
Intinya kita itu harus tahu kondisi, harus tahu konteks yang dikatakan. Jangan asal ngejudge, jangan asal menilai buruk opini orang, karena semua ini punya pemikiran masing-masing. Menurut saya salah, menurut orang lain bisa salah, menurut saya salah, menurut orang lain bisa benar, menurut orang lain salah, menurut saya bisa benar. Makanya itu gimana sih kalau sosial media itu sebenarnya mending kita bikin buat have fun aja. Kalau ada yang nggak enak buat kita, nggak nyenengin, di skip aja. Itu nggak sih harusnya sosial media ya harusnya. Kalau ada yang mengganggu perasaan kita, pemikiran kita, udah nggak usah ditanggepin. Tapi memang masalahnya, memang ada tipikal orang-orang yang tujuannya bersosial media buat cari masalah, karena dia emang orang-orang kesepian, orang-orang yang bingung nggak tahu harus ngapain gitu. Terus udah punya rasa emosi yang tertumpuk di dalam dirinya, akhirnya cari pelampiasannya itu orang-orang yang emang sengaja cari masalah di sosial media. Kasihan orang-orang yang kayak gitu tuh. Mereka ini masalahnya sekarang tuh nggak gampang kita itu marah-marah atau menghina orang di sosial media itu nggak gampang, bahaya banget hitungannya. Kita lihat kan beberapa kasus ada orang yang dituntut kan gara-gara ucapannya atau kalimatnya atau kontennya di sosial media, dituntut karena marah-marah atau mengungkapkan kalimat yang tidak pantas. Hanya karena kita tidak bisa menahan emosi, jadinya malah jauh ke ranah hukum, akhirnya keluar uang, keluar energi yang harusnya kita bisa senang-senang di sosmed, malah jadi susah. Jadikan sosial media itu sebenarnya media entertain. Kalau kita butuh komunikasi sama orang, ya komunikasi sewajarnya, bisa melalui pesan pribadi, bisa melalui komunikasi secara langsung. Capek nggak sih kalian kalau ngelihat orang berantem di sosial media tuh? Perkara nikahan orang ada yang ini dibahas, rumah tangga orang dibahas, fansnya kekeh untuk membela si idolanya, yang hatersnya kekeh bilang si idola itu salah. Nggak pernah selesai. Selalu ada kasus-kasus, selalu ada permasalahan yang dibahas di sosial media. Terus ada lagi sekarang tuh ini dikit-dikit rekam diposting di sosial media, jadinya kayak takut nggak sih kita itu menjalani hari kita, takut ada yang rekam, ada yang ngeposting, lalu berbagai komentar membahas apa yang kita lakukan itu. Salah satu fenomenanya kemarin tuh ini, ada orang yang nangis karena neneknya meninggal nangis karena neneknya meninggal. Dia lagi motoran, nangis neneknya meninggal, lalu ada yang rekam, lalu dikasih postingan, dikasih caption galau itu, dikasih
kata-kata kalau si orang ini lagi ngegalauin pasangannya sampai nangis sambil motoran. Itu bahaya banget gak sih, maksud itu orang lain loh di kalian kontenin, kalian nggak tahu masalahnya apa, kalian nggak tahu apa yang dia alamin. Kalian tuh nggak ini ya kalaupun kalian nganggur tuh minimal mikir lah ya harusnya ya. Cari kesibukan lain, cari pengetahuan lain daripada kalian di sosmed terus lalu ngusilin. Itu kan ya, kayak gitu hitungannya usil, ngusilin orang lain, ngeribuhin orang lain, kecampur permasalahan orang lain, kehidupan orang lain. Di tahun 2015an apa ya, ntar pokoknya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Pokoknya aku pernah tahu artikel tentang rencana menghapus mata pelajaran komputer di sekolah SD, SMP, SMA. Nggak tahu ya sekarang. Coba entar kita cek kalau itu sebenarnya rencana itu, kalau misalnya mata pelajaran komputer dihapuskan hanya dengan alasan bahwa semua orang sekarang bisa belajar sendiri di rumah mereka, belajar ngetik, belajar Excel, belajar bikin PowerPoint, bisa belajar sendiri di laptop masing-masing, di komputer masing-masing. Sebenarnya harus inti dari pendidikan komputer di sekolah itu bukan itu kan. Harusnya bukan mata pelajarannya yang dihilangkan, tapi materinya itu diubah, termasuk salah satunya mengubahnya harus ada etika memegang komputer, etika berselancar di internet, etika menggunakan teknologi. Ya contohnya itu etika bersosial media, bagaimana kita merespon orang, bagaimana kita bikin konten, itu yang harus diajarkan di sekolah-sekolah. Bukan karena kita udah bisa belajar komputer di rumah jadinya ya itu akhirnya kan kita lihat kan, karena belajar di rumah tanpa ada guru akhirnya yang dipelajarin salah. Semua teknologi yang ada di komputer digunakan tidak tepat pada gunanya. Gunanya ada pendidikan komputer itu harusnya gitu ya. Ya saya harap kita bisa ini ya mengkoreksi diri kita semua ya, bagaimana kita selama ini bersosial media, apakah kita sudah bersosial media dengan baik, dengan sopan santun, misalnya tidak mengganggu orang lain, tidak merusak kesenangan orang lain, tidak mengacaukan konten orang lain, tidak mengacaukan kehidupan orang lain. Mari kita cek semua sosial media kita lihat kita pernah komen di mana aja, apa yang kita ketik, apa yang kita curahkan di situ. Nggak ada salahnya kok untuk mendukung orang lain, nggak ada salahnya kok untuk turut senang melihat orang lain senang di sosial media. Apa gunanya kita itu menghujat orang, apa gunanya kita itu iri sama postingan orang. Itu hanya ngabisin tenaga kan. Lebih baik kalau kita
ikut senang atau ikut support sama postingan orang-orang lain, pasti kita itu bakal merasakan energi positifnya yang kita berikan itu. Misalnya kita semangatin orang, kita pasti bisa jadi ikut semangat. Beda halnya kalau kita berkomentar negatif di postingan orang, kita akan jadi jauh semakin negatif. Kita akan selalu melihat orang lain dari sisi yang salah. Jadi mulai saat ini selalu berikan komentar yang positif, berikan respon yang positif untuk postingan-postingan orang lain. Ingat, menganggur bukan jadi alasan kita untuk merusak kebahagiaan orang lain. Menganggur harus jadi pecutan semangat kita buat ikut hidup yang lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa di overthinking selanjutnya. Oke. Bye bye.